pangkat 4. Min 4Y pangkat 0 hasilnya 1. 4 kombinasi 1, 4 faktorial per 3 faktorial, 1 faktorial hasilnya 4. X pangkat 3, min 4Y pangkat 1, min 4Y. 4 kombinasi 2, 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali hasilnya 6 kali X kuadrat kali min 4 kuadrat 16 Y kuadrat. Kemudian ditambah 4 kombinasi 3 berarti 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial hasilnya 4. X pangkat 1 X min 4 dipangkatkan 3 negatif dipangkatkan ganjil hasilnya negatif. 4 pangkat 3 64 Y pangkat 3. Kemudian ditambahkan 4 kombinasi 4 berarti 4 faktorial per 0 faktorial 4 faktorial hasilnya 1. X pangkat 0 1 negatif dipangkatkan genap hasilnya positif ya. 4 dipangkatkan 4 256 Y pangkat 4. Sudah tinggal dikalikan per masing-masing suku ini dikalikan. Ini hasilnya. X pangkat 4 min 16 X pangkat 3Y plus 96 X kuadrat Y kuadrat min 256 X Y pangkat 3 plus 256 Y pangkat 4. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Dipahami enggak? Coba bilang dulu. Paham apa enggak? Mau lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama, nih, yang ini. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Bentar, Bu. Iya. Itu 60 X pangkat 2Y itu dari mana? 3 kalikan 4X kuadrat kalikan 5Y. Oh ya. Ya, Bu. Makasih. Kali 4, 12. 12 kali 5, 60. Variabelnya X kuadrat, Y. Ada lagi yang ditanyakan? Yang contoh 2 paham? Contoh 2 paham? Paham? Contoh 2. Paham contoh 2? Yang 256Y pangkat 4 itu dari negatif 4Y pangkat 4. Oh, 256, ya. Ya. Yang suku terakhir. 4 kombinasi 4 kan hasilnya 1. X pangkat 0 hasilnya 1. Min 4Y semuanya ini dipangkatkan 4. Nah, bilangan negatif kalau dipangkatkan genap hasilnya positif ya. Kemudian 4 pangkat 4 256 Y pangkat 4. Ini tinggal dikali 1 kali 1 kali 256 Y pangkat 4. Ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami? Yang baris kedua itu bagaimana, Bu? Yang ini tah? Yang 4 kombinasi Ya, 0 nih tah? Ya, Ini. Ini penjabaran Ya, dari rotasi sigma ini. Rotasi sigma itu kan artinya penjumlahan ya. Penjumlahan. Hanya mulai dari 0 sampai 4. Nah, karena penjumlahan, nah di sini pada suku pertama, K-nya adalah 0. Sehingga 4 kombinasi 0 kalikan X pangkat 4 min 0, 4. Jadi X-nya pangkat 4. Kemudian min 4Y pangkat K. K-nya tadi 0, jadi min 4Y pangkat 0. Karena sigma, jadi dijumlah. Jumlah. Nah, terus suku berikutnya, K-nya tadi kan 0 sudah, sekarang 1. 4 kombinasi 1 kalikan X pangkat 4 min 1, 3. Kemudian min 4Y pangkat K, K-nya 1. Min 4Y pangkat 1. Ya sudah, K-nya 1. Berikutnya
Untuk yang K-nya 2. Ini berikutnya lagi K-nya 3, berikutnya lagi K-nya 4. Mengikuti bentuk yang di atasnya. Gitu. Oh Nah, iya. kalau sudah dijabarkan, tinggal dihitung per masing-masing suku ini. 4 kombinasi 0 hasilnya berapa, min 4 ya pangkat 0 hasilnya berapa. Tuh. Kemudian langkah berikutnya menentukan hasil akhir. Hasil akhir perkalian di masing-masing suku ini. 1 kali X pangkat 4 kali 1 hasilnya berapa. 4 kali X pangkat 3 kali min 4Y hasilnya berapa. Tuh. Oke, sudah bisa dipahami ya? Bisa. Bisa. Oke, kita lanjut ke contoh 3. Nah, ini contoh 3 gunakan teorema binomial untuk menghitung 1,01 pangkat 5 dalam bentuk desimal. Gunakan teorema binomial, berarti kita menyatakan 1,01 sebagai penjumlahan dua buah bilangan, yaitu 1 dengan 0,01. 1 tambah 0,01 pangkat 5. Gunakan teorema binomial, berarti sigma K mulai dari 0 sampai 5, dari 5 kombinasi K kali 1 pangkat 5 min K kalikan 0,01 pangkat K. Nah, kemudian dijabarkan binomialnya, sama seperti tadi caranya. Berikutnya tinggal menentukan hasilnya ya, 5 kombinasi 0, 5 faktorial per 5 faktorial, 0 faktorial, hasilnya 1. 1 pangkat 5, 1. 0,01 pangkat 0, 1. 5 kombinasi 1. 5 faktorial dibagi 4 faktorial, 1 faktorial, 5. 1 pangkat 4, 1. 0,01 pangkat 1 tetap 0,01. Suku berikutnya, 5 kombinasi 2. 5 faktorial per 3 faktorial, 2 faktorial, hasilnya 10. 1 pangkat 3, 1. 0,01 dikuadratkan, 0,0001. Nah, seterusnya seperti itu sampai suku yang terakhir. Nah, ini perlu diperhatikan yaitu nolnya. Misalkan yang ini, 0,01 pangkat 3. 0,01 ini apa? 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3. Berarti 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 kalau dinyatakan dalam bentuk desimal 0,000001. Ya. Begitu juga yang ini. 0,01 pangkat 4. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 4. 10 pangkat min 8. Jadikan lagi ke bentuk desimal 0,0-nya 7, belakangnya 1. 0,01 pangkat 5. 10 pangkat min 2, pangkatkan 5. Berarti 10 pangkat min 10. Nyatakan dalam bentuk desimal 0,00009, belakangnya 1. Sudah, masing-masing suku ini kalikan. Masing-masing suku kalikan. Kemudian terakhir jumlahkan. Nah, ini ketemu jawabannya. 1,05 Ini boleh dicek dengan menggunakan kalkulator yang saintifik ya, yang saintifik kalkulatornya. 1,01 pangkat 5. Tekan hasilnya. Nanti apakah sama jawabannya dengan ini? Ya. Jadi ini penerapan teorema binomial untuk menentukan ekspansi desimal. Yang ditanyakan? Yang di sana dengan ketiga 5 itu dari mana? Mana? Yang pada Yang seberapa? bawahnya itu, bawahnya kebal itu. Ini. Ini dah. Bentar. 1 kali 1 kali 1, 1. 5 kali 1 kali 0,01, 0,05. Bawah. 5 bawahnya. Ini dah. Yang atasnya, Bu. Ini, yang ini. Yang sama dengan ketiga, Bu. Yang ini. Sama dengan ketiga, Bu.
Ya, yang bawahnya itu. Yang ini. Sebenarnya Bawahnya, Bu. kamu tiga ini satu, Ya dua, itu. tiga. Ya. Ini. Yang Yang ini bawahnya. kah? Ini. Yang 5.1.0.08 itu. 07 itu. Ini. Ini suku ke 1, 2, 3, 4, 5. Suku ke 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dari yang ini. 5 kombinasi 4, hasilnya 5. Ya kan 5 faktorial per 1 faktorial kali 4 faktorial. Hasilnya 5. 1 pangkat 1, 1. Nah, sekarang 0,01 pangkat 4. 0,01 artinya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 4, 10 pangkat min 8. Nah, 10 pangkat min 8 ini nyatakan dalam bentuk desimal 0,00000, nolnya 7, ya, terus belakangnya 1. Ini 10 pangkat min 8. Terus berikutnya, 5 kombinasi 5 hasilnya 1, 1 pangkat 0 hasilnya 1, 0,01 pangkat 5. 10 pangkat min 2 dipangkatkan 5, hasilnya 10 pangkat min 10. 10 pangkat min 10 nyatakan dalam desimal 0,0-nya 9, belakangnya 1. Ini bentuk desimal dari 10 pangkat min 10. Sudah, kemudian langkah berikutnya masing-masing suku dikalikan, ditentukan hasil perkaliannya, ya kan? Sudah, kemudian masing-masing suku semuanya dijumlahkan. Semua suku dijumlahkan, sudah ketemu hasil akhirnya. Bisa difahami? Bisa difahami enggak? Bisa. Oke. Kemudian contoh 4, gunakan teorema binomial untuk menentukan bilangan 1,01 pangkat 10.000 ataukah 101 yang lebih besar. Kira-kira mana yang lebih besar? Kalau kalian tanpa menggunakan teorema binomial dulu, diperkirakan, menurut perkiraan saja dulu, mana yang lebih besar? Yang Coba jawab. 1,01 pangkat 10.000. Oke, kita lihat dulu. Ya, jadi jawabannya benar. Gunakan teorema binomial untuk menunjukkan itu. Sama seperti tadi, 1,01 dinyatakan sebagai penjumlahan dua buah bilangan, yaitu 1 dengan 0,01 dengan 10.000. Menurut teorema binomial, berarti sigma K mulai dari 0 sampai 10.000 dari 10.000 kombinasi K kalikan 1 pangkat 10.000 min K kalikan 0,01 pangkat K. Ini menurut teorema binomialnya. Nah, sekarang kita jabarkan, tapi kita tidak perlu menjabarkan sampai 10.000 ya. Hanya ini kan mulai dari 0 sampai 10.000 kan. Artinya kalau kita jabarkan secara detail maksudnya secara lengkapnya, itu kan pasti sampai 10.000. Tapi kita tidak melakukan itu, tapi menjabarkan beberapa suku awal saja, sehingga nanti terlihat polanya seperti apa. Suku yang pertama kayaknya 0, berarti 10.000 kombinasi 0 kalikan 1 pangkat 10.000 min 0, 10.000 ya. Kalikan 0,01 pangkat 0, kayaknya 0. Kemudian suku berikutnya 10.000 kombinasi 1 kalikan 1 pangkat 10.000 kurangi 1, 9.999 kali 0,01 pangkat 1. Tambah, berikutnya pasti suku-sukunya positif kan? Berikutnya pasti suku-sukunya positif. Nah, sekarang 10.000 kombinasi 0. Artinya apa? 10.000 faktorial per 10.000 faktorial kali 0 faktorial. Hasilnya 1. 1 pangkat berapapun hasilnya 1. 0,01 pangkat 0 hasilnya 1. 10.000 kombinasi 1 hasilnya 10.000. 1 pangkat 9.999 hasilnya 1. 0,01 pangkat 1, 0,01. Tambah, berikutnya suku-suku positif. Nah, kemudian 1 kali 1 ke 1, 1. 10.000 kali
0,01 100 tambah suku-suku positif sama dengan 101 plus suku-suku positif selanjutnya. Ya kan? Jadi 1,01 pangkat 10.000 itu 101 plus berapa ya? Plus sekian-sekian. Nah, sekian-sekian ini suku-sukunya positif. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 1 pangkat 01 pangkat 10.000 itu lebih besar dari 101. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya teorema multinomial. Kalau tadi binomial itu artinya 2, jadi binomial itu penjumlahan 2 suku. Kalau multinomial berarti penjumlahan banyak suku. Di teorema multinomial kita akan menentukan koefisien dari suatu suku. Jadi kita tidak menjabarkan secara jelasnya, tapi kita gunakan teorema multinomial untuk menentukan koefisien dari suatu suku pada penjabaran multinomial. Kita menentukan berapa banyak suku pada penjabaran multinomial. Kan X1, X2, sampai Xt adalah bilangan real. Jadi variabel-variabel ini, variabel X1, variabel X2, sampai variabel Xt, semuanya merepresentasikan bilangan real. N-nya adalah bilangan bulat positif. Maka penjabaran multinomial ini sama dengan sigma dari N faktorial per Q1 faktorial kali Q2 faktorial sampai Kt faktorial. Dengan Q1 plus Q2 sampai Kt sama dengan N. Ini contohnya. Bukan koefisien dari X1 pangkat 2 kali X3 kali X4 pangkat 3 kali X5 pangkat 4 dari penjabaran multinomial X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 pangkat 10. Jadi ini multinomialnya. Multinomialnya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Ada banyak kan sukunya kan? Dijumlahkan penjumlahan banyak suku ini kan? Pangkat 10. Maka koefisiennya yaitu N faktorial. N-nya tadi pangkatnya, jadi 10 faktorial per pangkatnya X1, 2 faktorial. Yang ditanyakan ya, suku yang ditanyakan X1-nya pangkat 2 faktorial kali X2 0, pangkat 0 faktorial. X3-nya pangkat 1 faktorial. X4-nya pangkat 3 faktorial. X5-nya pangkat 4 faktorial. Oke, tinggal dihitung. 10 faktorial artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7, 6, 5, 4 faktorial. 2 faktorial hasilnya 2, 0 faktorial 1, 1 faktorial 1, 3 faktorial 6, 4 faktorial, tuliskan seperti ini, dicoret kan yang di atasnya, 6-nya juga dicoret, 8 bagi 2, 4, jadi tinggal 10 kali 9 kali 4 kali 7 kali 5, sudah ketemu 12.600. Banyaknya suku pada penjabaran multinomial ini yaitu 10 tambah 5, 10 tambah 5 minus 10, 10 dari pangkat multinomialnya 10. 5 dari mana? 5 dari banyaknya suku. Ya, variabelnya kan ada 5. Min 1 kombinasi 10. 14 kombinasi 10, hasilnya 1001. Pangkat 10 itu yang pangkat 3 dihitung 1 gitu lah, Bu. Pangkat 10. Ya, multinomialnya ini pangkat 10. X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5. Ini multinomial. Multinomial ini berpangkat 10. Jadi N-nya 10. 10 faktorial per. Nah, pernya ini kita lihat dari pangkat dari suku yang ditanyakan. X1-nya pangkat 2, jadi 2 faktorial.
X2-nya kan tidak ada kan. Apa maksudnya X2 tidak ada? Artinya pangkat 0, berarti 0 faktorial. 1 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk banyaknya suku. Banyaknya suku itu ini tadi belum ada ya di sini ya. Ini terpotong. Jadi banyaknya suku n plus k min 1 kombinasi n. N tadi pangkat multinomialnya. K tadi adalah banyaknya suku. Banyaknya variabel. 5 kan. Min 1 ini rumusnya min 1, kemudian kombinasi n. Kombinasi n, kombinasi 10 berarti. 10 plus 5, 15, 1, 14, 14 kombinasi 10. 14 faktorial per 14 min 10, 4 faktorial kali 10 faktorial. Sudah, ini disederhanakan. 10 faktorialnya coret. Kemudian ini dicoret dengan 4 kali 3. 4 kali 3, 12 ya dicoret. 2-nya masih ada, dicoret dengan 14. Jadi 7. Tinggal 7 kali 13 kali 11. Hasilnya 1001. Sudah. Ya, sampai sini paham? Sampai multinomial ini paham? Jadi Paham, di tahu. teorem multinomial ini kita tidak menjabarkan ya, tidak menjabarkan, tapi hanya untuk menentukan koefisien dari suatu suku pada penjabaran multinomialnya. Koefisien dari suku apa itu berapa? Kemudian pada penjabaran multinomial tadi ada berapa banyak suku? Itu yang ditentukan pada teorem multinomial. Oke. Nah, kalau contoh yang tadi ini kan X1-nya koefisiennya 1, X2 juga koefisiennya 1. Nah, sekarang ini koefisiennya tidak 1. X-nya koefisiennya 2, Y-nya koefisiennya min 3, Z-nya koefisiennya 5. Nah, jadi bagaimana kalau ada soal yang seperti ini? Caranya kita misalkan dulu. Misalkan 2X ini adalah X1, min 3Y, X2, 5Z, X3. Sehingga 2X min 3Y plus 5Z pangkat 8 itu sama dengan X1 plus X2 plus X3 pangkat 8. Nah, jadi pada permisalan ini sudah kita punya semuanya berkoefisien 1. Ya. Sehingga koefisien dari tadi yang ditanyakan X pangkat 3, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Kita jangan langsung menjawab pertanyaan pada soal dulu, tapi menjawab pemisalannya dulu. Pemisalannya tadi X1 pangkat 3, X2 pangkat 3, X3 pangkat 2. Koefisiennya berarti 8 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial 560. Nah, kemudian baru menjawab koefisien X pangkat 3, Y pangkat 3, Z kuadrat, yaitu 560 kalikan 2 pangkat 3, kemudian min 3 dipangkatkan 3, kalikan lagi 5 pangkat 2. Nah, ini sudah menjawab pertanyaan pada soal. Kemudian banyaknya suku, sama saja, N plus K min 1, kombinasi N 8 plus 3 min 1 kombinasi 8, hasilnya 45. Sudah, ini sampai sini saja materi pada minggu ini tentang teorema binomial dan multinomial. Ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Bisa dipahami enggak? Bisa. Bisa, oke, alhamdulillah. Pertanyaan? Pertanyaan apa tidak? Ada yang belum saya absen? Ada yang Saya belum Bu, Maaf saya Bu, beralih. Azmi.
Saya juga Bu, di sini susah sinyal. Di sini hujan, Bu. Bu. Madam. Aditya, Assalamualaikum. Saya Bu, Waalaikumsalam. Bu. Adam. Oke, Adam. Bagus Cahyono Bu. Nah, Zul, Mas Kurali. Zul, Bagus Cahyono. Zulkifli Bu. Zulkifli. Ya. Karisma, Bu. Mas Kurali. Karisma. Mas Kurali sudah. Bagus Cahyono. Absen 5. Aditya Maulana Bu. Aditya sudah. Azmi absen Karisma sudah, Ta. Karisma sudah. Asmi sudah. Madam. Bagus sudah. Bu. Aku sudah. Saya sudah Adit tadi. Bu. Sudah semua. Madam. Firman Bu. Oke. Nah, Firman. Ya Bu hadir. Sudah ya? Madam. Sudah, tidak ada pertanyaan? Adam sudah. Sudah semua. Saya share di Classroom dan untuk latihannya menyusul ya. Akan saya berlatihan tetap, terutama untuk minggu depan. Minggu depan itu kan kita offline ya. Pertemuan terakhir sebelum UTS saya rencanakan adalah untuk responsi. Responsi itu artinya kita membahas bersama soal-soal yang terkait dengan materi di pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Tapi itu sifatnya nanti kalian yang presentasi, saya yang mengkonfirmasi, begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.